Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Dalam kajian tauhid kita itu yang sudah bertahun-tahun, kita kenal ada istilah rububiyah. Juga kita ketahui ada istilah uluhiyah. Juga ada istilah asma dan sifat. Nama dan sifat. Itu tentang apa? Atau tentang siapa? Jawabannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bukan memisah-misahkan kekuasaan Allah, tidak. Karena di berbagai pembicaraan kita dengarkan orang yang memakai istilah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat dianggap sebagai trinitas, sama dengan saudara-saudara kita yang meyakini Tuhan itu tiga. Kita tidak, walaupun sebenarnya tidak ditemukan ada istilah itu, tetapi konsep di Quran itu ada. Itu kan menggampangkan memberi penjelasan kepada orang saja. Perkara orang tidak sependapat, tidak masalah. Tidak mengurangi derajat keimanan kita. Misalkan, apa yang dimaksudkan dengan rububiyah itu? Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan, planet, dan sebagainya. Itu Allah yang ngatur. Selain Allah tidak bisa. Tetapi, ada tetapinya. Janganlah orang Islam itu hanya mengakui itu saja. Jangan meyakini dan mengakui bahwa Allah itu ada, menciptakan, dari tidak ada menjadi ada, dari nihil menjadi wujud. Nanti juga Allah itu yang melepaskan dari ada menjadi tidak ada sama sekali. Jangan hanya percaya seperti itu saja. Maksudnya di tauhid itu di situ para ulama ini. Wong ada keterangannya kok. Coba jangan tak cek ya. Pertanyaan, tapi gampang pertanyaannya. Kalau nggak bisa jawab ya kebangetan itu. Pertanyaannya begini, apakah orang kafir jahiliyah itu percaya kalau Allah itu ada yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya? Jawabannya, percaya apa tidak? Percaya. Pertanyaan kedua, apakah mereka disebut orang yang beriman? Seperti Nabi, seperti para sahabat yang lain? Enggak. Kenapa? Kepercayaannya hanya sekedar meyakini Allah itu apa? Ada. Sehingga, itu yang penting yang kedua. Kehadiran Nabi itu membawa konsep la ilaha illallah. Dalam bahasa yang sederhana itu uraiannya, Pak, Bu, jangan hanya percaya kalau Allah itu ada. Terus gimana Nabi Muhammad? Jadikanlah Allah itu satu-satunya, bukan benda, bukan ini yang diilahkan itu tadi. Itu menggampangkan orang memberi pelajaran, memberi pemahaman.
Tetapi tidak bermaksud memilah-milah, memecah-mecah kekuasaannya siapa? Allah. Adik-adik kalau mengikuti pemikiran begini di YouTube, wah macam-macam itu, seru. Ya. Orang yang punya pikiran seperti yang ada di dalam kitab ini malah dianggap itu keliru. Dianggap tanda petik malah rada radikal bahasanya, rada sesat. Masa Allah punya wajah, masa Allah punya kursi, padahal Qur'annya ada. Nah, begitu loh maksudnya. Jadi kehadiran Nabi mengajak mereka untuk menjadikan Allah satu-satunya. Kalau Anda itu sudah percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka jadikanlah Allah satu-satunya. Dua. Satu rububiyah, dua apa tadi? Uluhiyah. Meyakini satu-satunya yang diilahkan. Tidak usah dibantah, wong kenyataannya ada di Quran kok dibantah itu. Ya. Tapi yang jelas tidak sama dengan Trinitas itu. Ya, karena orang ada ustadz besar, ada kiai besar, katanya menyamakan dengan Trinitas. Ya enggak lah. Yang ketiga, asma dan sifat. Ini yang dibahas. Oh, kalau begitu Allah itu punya asma, nama-nama. Jawabannya, iya, punya. Tapi tidak sama dengan nama kita. Dalam kitab ini mengenai asma dan sifat itu dibahas 2 kali. Pertama, man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Maaf, saya pegangnya aja. Ya. Orang yang ingkar terhadap asma dan sifatnya Allah. Ini yang pertama, yang malam hari ini dibahas. Ingkar maksudnya apa? Ada ingkar takdzib. Ingkar takdzib itu menurut pendapat kitab ini tidak mempercayai Allah itu punya nama, punya sifat, punya sebutan-sebutan seperti manusia, punya kursi, punya wajah, berada di arsy, ya, punya tangan kanan dan sebagainya. Maka kalau itu dianggap tidak ada, ya, namanya apa namanya? Ingkar takdzib, mengingkari tapi dimensinya mendustakan. Coba tak cek ya dengan ya. Sudah dicek 2 kali kan? Tadi sudah, sekarang dicek lagi. Kalau ada orang tanya begini, Pak, apa betul Allah itu di arsy? Terus dijawab, ya enggak. Kalau Allah itu berada di arsy satu tempat, berarti lebih dahulu mana antara Allah dengan arsy? Ini jawabannya begitu. Jadi saling ngomong-ngomongan 2 orang. Itu ada di YouTube. Ya. Pak, kalau Allah itu berada di arsy, kalau Allah itu turun sepertiga malam, berarti arsy-nya kosong. Tanya lagi, ya itu masalahnya. Pak, kalau Allah itu berada di arsy, berarti lebih besar mana antara Allah dengan arsy? Nah, sekarang saya tanya, Pak. Dialog begitu, pikiran begitu, ungkapan-ungkapan dengan penjelasan kayak begitu, itu pakai dalil apa pakai akal? Jawabannya? Lalu saya tanya berikutnya, apa boleh tentang Allah itu kita depankan pakai akal? Tidak bisa. Maka kata Imam Malik, apa? Al-istiwa maklum, bahwa Allah di arsy beristiwa itu dimengerti, Mas. Wal kaif majhul, caranya gimana? Tidak ada yang tahu. Terus yang ketiga, al-imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah berada di arsy hukumnya wajib, tanpa dijelaskan bagaimana keadaannya. Apa tadi, Pak? Tanpa dijelaskan, tanpa diuraikan, tanpa diterangkan bagaimana keadaannya. Karena nggak ada yang tahu. Nah, begitu. Zaman Nabi ayat itu sudah ada. Tapi tidak satupun sahabat yang tanya kepada Nabi bagaimana keadaan Allah di arsy. Lebih dahulu mana antara Allah dengan arsy? Lebih besar mana Allah dengan arsy?
Kalau Allah itu turun sepertiga malam berarti arsy akan kosong. Tidak ada yang tanya begitu. Kira-kira kalau ada yang tanya begitu diseplak sama Sayyidina Umar mungkin ya. Ya, tentang Allah ditanyakan. Nah, di situ Pak ya. Ini yang pertama adalah ingkar takdzib. Yang kedua, ingkar takwil. Diuraikan tidak makna yang sebenarnya. Masa Allah punya wajah, punya ini, punya nama dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi wabil khusus di bab ini adalah yang dibahas adalah dipakai apa nama-nama Allah itu tadi oleh manusia, jenengan dan saya itu. Ya. Maka penjelasannya berkaitan dengan al-asmaul husna. Sebelum dilanjut saya tadi lupa. Nanti juga dibahas tentang penggunaan al-asmaul husna. Penjelasan mengenai al-asmaul husna bagaimana? Penggunaan asmaul husna kalau dipakai apa? Sebagai nama orang. Kalau nama depan pakai nama Abdul, maka yang kedua pakai nama asmaul husna. Kalau nama depan pakai Abdul, maka tidak boleh dipakai nama kedua selain daripada asmaul husna. Nanti ada pembahasan begitu. Abdul itu apa sih namanya Pak? Kalau Abdurrahman berarti hambanya Allah yang Maha Rahman. Benar nggak Pak? Abdur Razak hambanya Allah yang Maha memberi rezeki. Tidak ada hamba yang lain-lain kecuali dihambakan kepada Allah. Sebenarnya kalau ada anak lahir diberi nama Abdul Khaliq, Abdur Razak, Abdur Rahim, itu benar apa salah? Halo? Benar kan? Benar, wes. Benar, wes tak bantu jawab, benar. Lalu anak itu sudah besar, sudah sekolah, sudah kuliah, sudah bekerja, dipanggil temannya apa? Abdurrahman dipanggil Abdul Khaliq dipanggil Khaliq. Kalau Khaliq tok siapa itu? Allah. Kalau Abdul Khaliq nama itu. Ponakanmu namanya siapa? Abdul Khaliq. Bener nggak? Betul dong? Kamu katanya beli sepeda mana? Dipinjam Khaliq. Dipinjam siapa ini? Nah, itu saja menurut tauhid itu ditotong. Al-Khaliq itu Allah, Ar-Razak itu Allah, Ar-Rahman itu Allah. Kalau ada anak diberi nama Abdurrahman, itu sudah benar, maka tulislah Abdurrahman, jangan ditulis Rahman saja. Tidak populer, tapi benar. Dimulai dari diri sendiri. Saya setiap memasukkan di nama HP Abdurrahman, ya tak tulis Abdurrahman, Abdurrahim, ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah begitu. Sekarang kita membahas mengenai al-bahthu fi asma'illah, pembahasan mengenai asmaul husna. Ada macam-macam ini. Ini sudah sering disinggung Pak, karena ini terkait dengan hampir semua bab ya asmaul husna. Pertama, al-bahthul awal anna asma'allahi a'lam wa awsaf wa laysa ta'laman wa khaddatan. Nama Allah itu Pak ya, nama, sifat dan perbuatan sama. Betul Pak ya? Nama, sifat dan perbuatan sama. Saya tidak menerangkan satu-satu. Sekarang istilahnya nama-nama Allah ini dalam bahasa Arab disebut apa? Dalam Quran. Saya ulangi. Ini pembahasan yang pertama, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah sama. A'lam wa awsaf wa a'mal. Sekarang nama-nama Allah dalam bahasa Quran disebut apa istilahnya? Asmaul husna. Nama-nama yang berarti semua nama Allah baik apa tidak? Baik. Semua sifat Allah baik. Semua perbuatan Allah. Nah, sekarang apa ada perbuatan Allah yang ditimpakan kepada manusia lalu dirasakan oleh manusia tidak enak? Ada apa tidak? Ada.
Terus perbuatan Allah itu salah apa benar? Benar. Terus yang menerima manusia itu grundel apa menerima? Loh, ini serius itu Pak. Kalau grundel berarti ada keputusannya Allah yang salah kan? Menurut orang yang tadi, kenapa? Ini jenengan dan saya kira-kira imannya sama Allah belum sampai level kayak begitu. Tidak ada yang salah. Tapi nggak enak Pak Ustadz. Makanya disuruh beriman wabil qadari khairihi wa syarrihi. Disuruh beriman kepada takdirnya Allah, baik yang dirasakan oleh manusia enak maupun tidak enak. Hari Selasa ketiga setelah Idul Fitri, saya ngaji di Griya Mapan Sentoso, ibu-ibu jam 9. Begitu saya datang diberitahu, Ustaz, suaminya ibu ini meninggal, tapi ibu ini nggak rawuh, nggak di situ. Oh, inna raji'un, saya bilang gitu. Mari kita doakan. Saya tanya, sakit apa? Karena hubungannya manusia namanya orang sakit itu menurut orang meninggal itu menurut ilmunya manusia ada proses sakit. Betul Pak ya? Lalu ibu menjawab yang lain, tidak sakit Ustadz. Itu mau ke masjid habis Idul Fitri, sudah berwudu bersih, mau berangkat, tidak enak badan, terus meninggal. Tetangganya bilang, tadi pagi itu masih ngomong-ngomong sama saya. Yang lain lagi bilang, loh kok tadi pagi, wong 2 jam yang lalu itu masih ngomong sama saya kok. Bener gak Pak? 2 jam yang lalu itu masih ngomong sama saya, sekarang sudah? Duh, gitu loh. Ini iman saya dan iman panjenengan tentang Allah itu di situ. Makanya tadi sebutannya nama, sifat dan perbuatan Allah itu apa? Sama. Kalau seluruh nama Allah itu baik, berarti sifat Allah baik, perbuatan Allah juga baik. Maka orang nggak boleh suudzon. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Berprasangka jelek kepada Allah seperti prasangkanya jahiliyah. Tapi ini perlu diberi penjelasan, perlu dibaca ayatnya, perlu diuraikan, perlu diyakinkan supaya orang tidak itu tadi pakai cara Jawa nggerundel. Tapi kalau nama manusia Pak, tidak selamanya nama dengan sifatnya baik. Betul ya? Di kitab ini diberi contoh bi khilafi asma'ina. Beda dengan nama kita Mas. Fal insan yusamma ibnuhu Muhammad dan wa aliyan. Ada orang lahir diberi nama Muhammad. Ini bukan nabi maksudnya. Diberi nama Ali. Maksudnya luhur, Ali itu derajatnya. Pertanyaan saya, apakah setiap anak yang diberi nama Ali, orang ini derajatnya, akhlaknya, ilmunya luhur? Belum tentu. Tapi kalau Allah, pasti. Pakai cara Jawa, nama cara Jawa. Ada orang anak lahir diberi nama Mulya. Tanpa no, Mulya toh. Mulya. Enggak pakai. Enggak pakai, Pak. Kan ada nama Mulya kan? Jangan dipleset-pleset kan, Pak. Maksud orang tuanya bagus supaya putranya nanti jadi anak yang apa? Mulya. Terus enggak pakai ternyata. Tapi berikutnya tidak selamanya. Ini diberi contoh Ali, Muhammad, terus tak tambahi nama Mulya tanpa no. Itu. Masya Allah, begini aja kelihatannya sederhana. Tapi saya dan panjenengan itu penting memahami itu tentang Asmaul Husna. Kalau orang boleh suudzon, berarti ada keputusannya Allah yang salah. Lalu terus siapa yang merevisi itu? Nggak ada. Yang bisa direvisi itu keputusannya siapa? Manusia. Keputusannya MK bisa direvisi? Bisa.
Keputusannya Panglima bisa direvisi? Bisa. Sudah direvisi? Kalau Allah enggak, Pak. Ya, Allah itu memutuskan tidak pakai suka, tidak suka, ya semau-maunya Allah, terserah. Di situ loh orang Islam itu nikmatnya di situ. Masya Allah. Ini yang pertama ya. Yang kedua, asma Allah itu mutaradifah mutabayyinah. Mutaradifah ma ikhtalafa lafdhuhu wa tafaqa ma'nahu. Mutabayyinah ma ikhtalafa lafdhuhu wa ma'nahu. Nama Allah itu Pak, lafalnya bisa berbeda-beda. Ya, terjemahannya bisa beda-beda. Tapi hakikatnya siapa? Ya Allah. Ar-Razzaq, Al-Aziz, itu sebutannya beda. Terjemahannya dalam bahasa kita juga berbeda. Ikhtalafa lafdhuhu wa tafaqa ma'nahu. Tapi maknanya sama, siapa? Allah. Coba panjenengan cocokkan ya. Itu di dalam Al-Qur'an, adik-adik kalau membawa Quran ya, bisa dibaca di dalam ayat itu, yaitu surat 13 ya, ayat 30. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata. Surat apa tadi? 13. Ayat yang ke-30. Coba jenengan titeni nanti lafal yang saya baca dan saya terjemahkan. Dalam bahasa kita terjemahnya, demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat. Wajar, bagaimana sudah kita mengerti. Jadi Nabi Muhammad itu membacakan ayat-ayat tadi. Maka dalam bahasa yang berbeda, para nabi dan para rasul itu tugasnya dua. Satu, tashihul aqidah, meluruskan akidah yang bengkok-bengkok itu diluruskan semuanya, tidak boleh, supaya bertauhid semuanya. Yang kedua, tashihus sillah bainal abdi wa rabbih, yaitu meluruskan antara hubungan antara manusia sama Rabbnya, sama Allah. Bagaimana caranya beribadah, di tempat yang mana, di waktu yang mana, itu diatur semuanya. Maka manusia dalam ibadah makhluk tidak boleh memodifikasi sendiri-sendiri. Ya, itu namanya tashihus sillah bainal abdi wa rabbih. Saya ulangi, dan demikianlah kami utus kamu Muhammad pada satu umat yang telah kami utus rasul-rasul sebelumnya, agar kamu membacakan wahyu yang ayat yang diwahyukan kepadamu. Berikutnya Pak, yang penting ada lafal wahum yakfuruna birrahman. Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari Rahman. Mengingkari siapa? Rahman. Qul huwa rabbi, katakan Muhammad, dia itu Tuhanku. Dia siapa? Dia siapa? Allah apa Rahman menurut ayat ini? Ini harus pelan-pelan itu bacanya. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi. Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Rahman. Katakan Muhammad, huwa rabbi, dia itu Tuhanku. Dia siapa? Allah apa Rahman? Ada kalimat Allah di situ? Nggak ada. Disebut apa tadi? Rahman. Itu maknanya ikhtalafa lafdhuhu wa tafaqa ma'nahu. Lafalnya bisa bermacam-macam.
tetapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rahman itu Allah, Qul huwa Rabbi, dia itu Tuhanku. Rahman itu, loh Tuhanmu itu Allah apa Rahman? Itu sudah menyatu. Sifat-sifat Allah itu ada di Allah itu tadi. Maka keterangannya dalam tauhid lafalnya berbeda-beda, tapi hakikat maknanya adalah satu. Tak tambahi satu poin lagi. Kita itu sering diseru dan disuruh oleh Pak Kiai, Pak Ustadz supaya tawakal kepada siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu silakan bertawakal kepada. Tapi di Quran itu ada ungkapan kalimat wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu, dan bertawakallah kepada al-hayyu, al-hayyi, wa tawakkal 'alal hayyi. Kok tidak kepada Allah? Halo? Nah itu tadi, karena al-hayyu itu nama Allah, dan nama Allah itu sudah menyatu di mana? Zatnya. Kalau nama manusia dan sifat manusia menyatu enggak dengan manusianya? Enggak. Ya itu tadi, ahli tadi, jangan yang coro Jawa tadi Pak. Ya, yang coro Jawa tadi siapa namanya? Mulyodo. Ya. Ini loh nama Allah. Jadi begitu. Kalau ada orang tanya Tuhanmu banyak, enggak satu. Lah itu kan wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari Rahman, itu maksudnya Allah. Loh Rahman apa Allah? Tulisannya Rahman. Di ayat itu enggak ada Allah. Tapi maksudnya ya Allah. Kok bisa begitu? Menyatu. Sama dengan fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Bertawakallah kepada zat yang maha memberi hidup. Kok tidak kepada Allah? Allah itu ya yang maha memberi hidup, itu menyatu di situ. Nah begitu. Ini kalau kita tidak baca-baca tidak paham ya. Dengan dan saya itu terkoneksi. Nah ini baru terkoneksi sekarang ya. Sudah dua tadi yang saya sebutkan. Satu, nama Allah itu nama, sifat dan perbuatannya apa tadi Pak? Sama. Sehingga orang nggak boleh suudzon ya. Dua, nama Allah itu nama dan lafalnya berbeda-beda, tapi semua itu hakikatnya siapa? Allah, karena sudah menyatu tadi. Kalau manusia tidak ya. Tiga, ini yang penting. Tapi saya tanya dulu jenengan, menurut pendapatnya panjenengan yang diperoleh dari masyarakat atau baca-baca buku atau pelajaran dari SD dulu, di mana Pak Guru kita itu SD itu ya, mudah-mudahan diberi rahmat sama Allah yang Muslim ya. Asmaul Husna itu berapa kata Pak Guru? Nah, insya Allah nanti buyar dari pengajian ini sudah berubah pikirannya. Tidak 90. Itu Pak sudah sering saya singgung. Hadisnya itu lengkap tapi oleh masyarakat diambil cuma separuh. Misalkan inna, kalau bahasa Arab ditulis dari kanan, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Di bawahnya man ahsaha dakhalal jannah. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Betul Pak ya? Loh ini toh yang diambil di masyarakat itu. Ini nggak diikutkan. Siapa yang memelihara 99 masuk surga. Dari situlah kemudian adik-adik kita di TK di mana itu hanya disuruh ngapalkan. Ya, tapi tidak orang yang sudah bertauhid ini. Apa maksudnya memelihara Asmaul Husna? Ya. Nah, nanti disebutkan. Saya ulangi lagi. Kalau orang awam seperti saya dan kita semuanya ditanya Asmaul Husna itu berapa? Jawabannya 99. Yang betul gimana? Laisat maksurah bi adadin muayyanin. Tidak terbatas pada bilangan tertentu. Lah itu tadi Pak Ustaz. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah.
Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 masuk surga. Ini nggak diikutkan. Seringkali sudah saya beri contoh dalam kitab ini. Sama dengan orang ngomong saya punya 2 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa? Yang 2 tadi apa? Temannya tanya, Bapak itu punya berapa? Punya 2 ekor kambing, cuma 2. Iya. Loh, enggak mbok waca terus kalimatnya Bapak iku mau. Saya punya 2 ekor kambing. Terus yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Berarti yang 2 tadi yang diapakan? Yang mau dijual? Enggak tahu. Jadi pikirannya tauhid itu menurut dilalah dalil-dalil yang bisa dipedomani laisat maksura bi adatin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Di samping lafal itu tadi cuma separuh yang dipakai di masyarakat, ada penjelasan lain. Nabi pernah berdoa kepada Allah, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta fi ilmil ghaibi indaka. Ya Rabb, ya Allah, aku memohon dengan menyebut namamu yang kau berikan kepada dirimu. Nama Allah yang Allah beri nama sendiri. Kalau jenengan dan saya itu nama diberi nama siapa? Yang memberi nama? Jangan diteruskan, dipancai apa enggak zaman dulu ya. Ini Rasulullah berdoa, as'aluka bi kulli ismin wa laka sammaita bihi nafsaka. Aku memohon kepadamu dengan menyebut namamu yang kau beri nama tentang dirimu. Au namamu yang kau turunkan dalam kitabmu, yang kau tulis dalam kitabmu. Ada di Quran kalau umat Islam di situ. Awista'tharta fi ilmil ghaibi au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau namamu yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Ya, para nabi diberi tahu oleh Allah tentang nama-nama. Awista'tharta fi ilmil ghaibi indaka, atau namamu yang kau simpan dalam ilmumu yang gaib. Oh, berarti yang disimpan pada iya. Tahu nggak manusia? Nggak tahu. Jumlahnya berapa? Laisat maksura bi adadin muayyanin. Tidak terbatas pada bilangan tertentu. Betul Pak ya? Halo? Jangan percaya atau tidak ya begitu. Kemudian berikutnya bagi umat Islam Asmaul Husna itu dipakai apa? Apa ditulis di kaligrafi 99, ditempelkan di tembok? Ya, apa cuma itu? Tidak. Apakah nama Allah itu kemudian dihafalkan saja? Dalam bahasa kitab ini juga tidak. Terus dipakai apa? Satu, Asmaul Husna itu dipakai untuk disebut ketika orang itu berdoa memohon sama Allah. Ya, orang mau pergi itu kemudian yang disebut assalam, ya Allah berikan aku apa? Keselamatan. Ini kira-kira yang sering disebutkan Ar-Razzaq Pak ya? Betul ya? Boleh nggak? Boleh. Ya Allah ya Razzaq ya. Maka di dalam Al-Quran diterangkan surat yang ke-7 ayat 180. Surat Al-A'raf. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, ini termasuk menyangkut yang saya omongkan di awal tadi. Dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Tadi nama, sifat dan perbuatannya. Nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Fad'uuhu biha. Biha itu dhamirnya kembali pada Asmaul Husna.
Ini mohon maaf pakai istilah dhamir. Dhamir itu kata ganti. Baliknya kemana? Ha tadi. Saya ulangi, walillahil asmaul husna. Hanya asmaul husna yang milik Allah. Fad'uhu biha. Maka bermohonlah. Kalau bermohonlah berarti berdoalah kepada Allah biha dengan menyebut asmaul husna. Oh, kalau begitu kalau orang berdoa menyebut asmaul husna dulu. Jawabannya iya. Atau kalau menyebut asmaul husna lanjutkan dengan apa? Minta. Begitu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Ya. Dan tinggalkanlah ya orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah. Jangan disalahartikan. Kalau Allah menyebut kursi ya kursi, sifat Allah begini ya begini. Begitu. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, panjenengan diaturi dibacakan isinya kitab berdasarkan Quran dan hadis mengenai Asmaul Husna supaya tidak termasuk orang yang menyalahartikan tentang Asmaul Husna. Bukan hanya dilafalkan, bukan hanya ditulis di kaligrafi lalu ditempel di tembok, tapi dipelihara. Bagian awal tadi menurut surat Al-A'raf ini ayat yang 180, nama Allah disebut ketika orang itu mau apa? Minta. Pertanyaannya gini, kalau orang menyebut nama Allah lalu nggak minta apa-apa, gimana itu? Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, ping 1000. Ya. Mohon maaf ini saya tidak bermaksud mengolok-olok. Silakan menyebut nama Allah, tapi perintah surat Al-A'raf minta setelah menyebut. Kata Kiai Makhrus Ali, kalau orang menyebut Asmaul Husna tidak minta apa-apa, itu sama dengan murid manggil pak gurunya gak lapo-lapo. Udah temenan Pak? Pak Naji. Lapa Mas? Enggak Pak, manggil tok. Ya Allah ya Razak ya Allah, terus ratusan kali. Terus untuk apa? Berikan rezeki saya Allah, anak saya ya Allah, menantu saya ya Allah, adik saya, boleh. Itu perintahnya begitu. Makanya ada guyonan orang sak masjid itu melafalkan begitu, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Padahal yang ikut zikir itu ada anggota Polres. Ngerti maksudnya? Ya, yang dipanggil siapa? Ini guyonan itu Pak ya, jangan dimasukkan dalam hati. Ya, itu. Jadi perintahnya ayat tadi menyebut nama Allah minta. Terus hadis tadi inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man asaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Bagaimana memeliharanya? Nah ini penting Pak. Tak kasih contoh paling gampang. Saya dan panjenengan tadi dari rumah sampai ke sini, zahirnya selamat. Yang menyelamatkan siapa? Faktor yang utama siapa sebenarnya? Oh jangan itu. Tapi itu juga bisa dipakai. Nanti ketemu di bab berikutnya. Tak kasih ilustrasi aja. Masih bisa setengah menit? Bisa. Ada anak muda Mas, bisnis, sukses. Bisnis ini mulai dari kecil sukses. Merambah di bisnis yang lain, sukses lagi. Di bidang yang berbeda lagi, sukses. Belum 40 tahun ya, tapi sudah sukses. Ya. Ini sukses dengan sendirinya. Tidak dibopong bapaknya. Kadang-kadang ada anak muda itu menduduki kesuksesan karena bapaknya. Ada nggak begitu Pak? Sampai di situ aja. Ini enggak sukses sendiri Pak. Bapaknya sudah nggak ada. Orang tuanya ditanya, Pak, Bu, itu putranya panjenengan ya, belum 40 tahun sudah sukses, bisa ini, Masya Allah. Nah sekarang tak tanya, kira-kira jawaban orang tuanya
A apa B? A, orang tuanya begini, oh memang anak saya yang nomor itu luar biasa, pinter itu cari duit. A. B, oh masya Allah anak saya itu dimudahkan oleh Allah meraih rezekinya. Yang A apa B? Masyarakat? Jenengan? Ini mohon maaf Pak ya, kalau diyakini dengan ucapan itu apalagi dengan yakin, anak itu pinter Pak. Mengapa tidak disebut anak itu diberi kepinteran sama Allah? Loh, beda Pak ya. Beda. Anak itu cerdas, diberi kecerdasan sama Allah di bidang intelektual. Adiknya cerdasnya itu di bidang keterampilan. Ada nggak mungkin begitu? Adiknya lagi cerdasnya di bidang menendang bola, kayak ya, bisa menghasilkan rezeki banyak apa? Bisa. Jadi agungkan Allah dulu. Jenengan tadi kok sampai di tempat ini tepat ya, perjalanannya 4 jam berliku-liku, jalannya naik turun. Ya, oh untung saya bawa driver yang ini. Ada nggak begitu kira-kira? Ada? Ada. Orangnya ikut ngaji? Itu ditoto Pak kita. Itu loh namanya terkoneksi dengan Asmaul Husna. Jenengan ini terkoneksi dengan Al-Hayy yang maha memberi hidup. Saya juga begitu. Ya. Saya masih terkoneksi dengan Al-Qawiyyu yang maha memberi apa? Kekuatan. Mengangkat ini masih bisa, duduk berdiri masih bisa. Kakak saya sudah dicabut Al-Qawiyyunya sama Allah. Berdiri sendiri masih sudah selentengan karena sudah usia. Enggak apa-apa, biar. Itu Allah itu. Wajar, semua manusia akan digitukan sama Allah. Secara alami akan dikurangi. Ya, terkoneksinya dengan Asmaul Husna kan dikurangi. Lama-lama bisa diapakan? Dicabut. Itu loh Pak. Ya, nggak ada yang tidak. Terus kalau begitu di mana manusia itu menyombongkan dirinya sendiri? Nggak ada. Semuanya dikembalikan ke sana. Itulah rububiyah tadi yang di awal tadi saya sebutkan. Kemudian jenengan dan saya menyembah, itulah uluhiyah. Lalu mengerti tentang Asmaul Husna yang macam-macamnya tadi, itulah namanya keimanan kepada asma dan sifatnya Allah SWT. Inilah variasinya makna dari 2 kalimat syahadat. Entah berapa juta kali saya ngomong syahadat itu jangan dilafalkan la ilaha illallah saja. Tapi dibalik melafalkan la ilaha illallah itu ada makna yang harus kita urai dan ada sikap yang harus kita ikuti supaya kita ini tergolong orang yang mukmin muwahhid. Mukmin yang betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan dan saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hatanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.